Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Galeri Provinsi Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat. Yang kami hormati Bapak Kepala BPNB, Bapak Undri, Bapak Rektor UNAN dalam hal ini diwakili oleh WR4, Bapak Dr. Hefrizal Handra, Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dede Pramoza sebagai kurator, Bapak tamu kami dari ISI Padang Panjang, tamu kami dari UNP, selamat datang di kegiatan pameran hari ini. Baik, kita langsung saja. Sebagai kegiatan pertama, kita minta hantaran kata dari Bapak Kepala BPNB, Bapak Undri SSMLC. Kepada Bapak Undri, kita persilakan dengan segala hormat. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang sore hari ini kita dapat berkumpul di depan galeri Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pameran budaya matrilineal. Selamat sampaikan kepada arwahnya lebih besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang berbicara tentang Sumatera Barat, adat basi disarak, sandak basi dikata buah selalu melekat. Yang kedua adalah matrilineal itu sendiri. Sampai kapan sebetulnya matrilineal ini? Pertanyaan yang selalu mengguliti dalam pikiran kita. Apakah matrilineal ini akan kokoh selamanya di bumi kita ini, di negari kita ini? Pertanyaan-pertanyaan itulah kemudian menggelinding oleh kawan-kawan, kemudian melihat posisi lahir dari ada Minangkabau, ada Sumatera Barat, matrilineal itu akan kokoh. Kokohnya ini itu tergantung kita semuanya. Selagi kita memperkuat matrilineal itu sendiri, maka kokohlah selanjutnya. Inilah sebetulnya pentingnya kegiatan dari festival Alik Mande, Festival Budaya Matrilineal. Pada sesi yang kedua ini, atau yang dikatakan oleh kurator jilid kedua ini, mengangkat tema kekerabatan Minangkabau merajut kebersamaan, Bayo Mangko Sakatu. Bayo Mangko Sakatu itu apa Ibu? Dalam artinya, ketika kita Bayo, disitulah Mangko Sakatu akan muncul. Jadi terima kasih Pak Edi Utama, Bu Noni, Bu Darmawati sebagai kurator dari kegiatan kekerabatan Minangkabau merajut kebersamaan. Bayo Mangko Sakatu ini bisa dilakukan bagi Pak Ibu, baik itu dari dinas yang membidangi kebudayaan kabupaten kota yang hadir, yang tidak kami sebutkan satu persatu yang hadir pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih, terutama kepada media sebagai corong informasi. Mohon ini disampaikan kepada masyarakat umum bahwasanya ada titik, ada suatu air, titik air yang paling jernih yang namanya matrilineal yang mau kita angkat ini. Terima kasih, mohon maaf atul kalam. Mudah-mudahan kita sehat semuanya dan nanti berkenan Pak Wakil Rektor untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Dan akhir kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademisi dari berbagai institusi ya, di Kota Padang, Sumatera Barat khususnya, yang berkesempatan hadir pada acara pameran budaya matrilineal dengan tema kekerabatan Minangkabau merajut kebersamaan, Bayo Mangko Sakatu. Katakanlah kita kembali mengangkat tema yang paling intrinsik ya di dalam Minangkabau itu, ya, matrilineal, budaya unik ya, yang dimiliki oleh Minangkabau, dan tentu sangat penting bagi keberadaan masyarakat Minangkabau pada saat ini. Ini merupakan kehormatan bagi kami Universitas Andalas diberikan tempat ya di dalam kegiatan yang digagas oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kebanggaan itu tentu punya basis dasar ya, karena selama ini itulah yang menjadi kekuatan kita sebagai masyarakat Minangkabau. Jadi kekuatan bagi masyarakat Minangkabau untuk kemudian mengalami kemajuan berjalan ya di dalam sejarah Republik dan juga termasuk sejarah Minangkabau sendiri, yang merupakan perpaduan ya dari budaya
Minangkabau secara alamiah turun-temurun, dan kemudian juga tentu diwarnai oleh interaksi dengan budaya-budaya lain di Indonesia, dan terutama yang menjadi basis kita di Minangkabau, adat Besadi Sarak, Sarak Besadi Tabung. Dalam konteks ekonomi ini adalah modal sosial masyarakat Minangkabau yang selama ini sudah ada, dan itulah yang menjadi kekuatan masyarakat Minangkabau selama ini. Mungkin kita perlu mengevaluasi ya matrilineal ini, apakah kemudian perlu kita revitalisasi atau mungkin kita lakukan semacam rekonstruksi terhadap budaya matrilineal ini sejalan dengan kemajuan yang ada saat ini. Nah, ini barangkali hal-hal yang mungkin nanti kita bisa lihat dari pamerannya Bung Edi Utama. Kita bisa lihat potret kondisi bagaimana budaya matrilineal yang ada saat ini, sehingga kemudian kita bisa berefleksi dari itu, dan mudah-mudahan dari pameran ini akan lahir gagasan-gagasan, ide-ide dari kaum perempuan ya, Bunda Kanduang, dari kaum adat juga, untuk kemudian kita menggali dan melakukan revitalisasi ataupun merekonstruksi budaya matrilineal.
Terima kasih Kajun, Wadi dan Budi. Saya kira ini adalah bentuk dari sebuah ekspresi budaya patrilineal, walaupun tidak ada perempuan di atas panggung. Karena hampir semua bentuk pertunjukan di Minangkabau itu sudah diintervensi. Dulu randai tidak boleh perempuan, sekarang hampir semua perempuan bisa main randai. Dulu mungkin selawat ulang pun itu sebagai bentuk kesenian yang bernuansa Islam, sekarang juga ada perempuan. Tapi bulu ambek saya kira adalah sebuah warisan budaya silat yang sampai sekarang masih berada, perempuan masih berada di luar itu. Para perempuan itu justru merestui, bahkan mendoakan para suami mereka, pada anak-anak mereka, mungkin juga pada mama mereka yang pergi ke laga-laga, ke gelanggang persilatan itu, pertarungan itu dengan rasa penuh dengan dukungan moral. Karena mereka, para laki-laki ini justru para pendekar-pendekar itu pergi mewakili sebuah komunitas, sebuah kaum untuk bisa dipertahankan kehormatannya di tempat orang lain. Sehingga di segala doa, segala harapan, segala kecintaan mereka pada anak laki-laki, pada suami, pada mama mereka yang pergi bertarung untuk mempertahankan martabat dan kehormatan itu mereka lepas dengan segala dengan sepenuh hati. Itu yang sebenarnya namanya Pauline batin itu.
secara fisik perempuan memang tidak hadir di laga-laga Ulu Ambek, tetapi secara batin mereka ada dalam diri setiap laki-laki yang bermain di dalam pertunjukan cilik Ulu Ambek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Rektor 4 Universitas Andalas mengucapkan selamat ya kepada Taman Budaya Sumatera Barat dan tentunya juga kepada Bung Edi ya yang sudah bersama segenap tim ya yang sudah melakukan pameran budaya yang secara khusus ini berkaitan dengan budaya matrilineal Minangkabau. Pada pameran ini banyak sekali potret-potret yang bisa kita lihat bagaimana kondisi budaya matrilineal Minangkabau itu ditampilkan di dalam pameran ini. Dan tentu ini sangat menarik ya, menjadi refleksi bagi kita, pelajaran, ilmu ya, masukan ya yang mungkin perlu kita dalami bagaimana sesungguhnya kondisi kekinian dari budaya matrilineal Minangkabau. Nah, di pameran ini juga bisa kita lihat berbagai hal yang unik ya. Ada nagari tertentu yang dipotret secara lengkap oleh Bung Edi dengan budaya Minangkabau matrilineal yang unik dan sangat penting ya untuk barangkali kita bisa menjadi pedoman bagi Minangkabau untuk bisa melakukan revitalisasi budaya matrilineal ini. Dan juga beberapa potret bagaimana kondisi ekonomi masyarakat di nagari-nagari di Minangkabau ya. Terlihat juga pada pameran ini kekerabatan, kegotong royongan dan berbagai kondisi budayaan ya, mulai dari bagaimana perkawinan ya, kematian, adat kematian dan seterusnya itu ditampilkan pada pameran budaya ini. Sekali lagi selamat kepada Taman Budaya Sumatera Barat dan juga kepada Bung Edi dan tim ya yang sudah melakukan pameran. Terima kasih. Nama Mahlil Bunaya. Sekarang beraktivitas sebagai asisten dosen di UIN Mamujol Padang. Alhamdulillah ini pameran kedua dari Bung Edi ya. Saya salah satu pengagum dari Bung Edi dan karya-karyanya. Banyak hal sebenarnya ingin saya sampaikan setelah melihat pameran ini. Akan tetapi seperti yang kita lihat ada beberapa hal yang bisa kita saksikan terkait visualisasi budaya Minangkabau di sini ya. Namun terlepas dari itu semua, saya sebagai generasi muda ya, tergolong kepada generasi muda, saya lebih menarik itu melihat gimana relasi antara perempuan dan laki-laki di Minangkabau itu, dan sejauh apa hubungan matrilineal itu dijalankan seperti itu. Ya, perkenalkan saya Nia dari Universitas Andalas. Dan perkenalkan saya Miftahul Huda dari Universitas Andalas juga. Nah, testimoni kami setelah melihat pameran kebudayaan di Galeri Kebudayaan Sumatera Barat ini, yaitu kami dapat melihat visualisasi yang sangat bagus dan sangat keren yang ditampilkan, yaitu mengenai budaya-budaya Minangkabau, terutama yang bertemakan matrilineal, yang membuat kita mengetahui lagi bahwa budaya itu yang telah lama hilang atau pudar mulai muncul lagi pembukaan dengan visualisasi yang baik dan bagus. Dan pendapat saya sendiri sebagai pengunjung, salah satu pameran yang menarik perhatian saya ialah atraksi dari Silik, di mana di situ dijelaskan kembali dahulunya bahwa tradisi Minang itu hanya disegarakan,
diselenggarakan oleh laki-laki. Namun sekarang kurun 5 tahun depan ini sudah ada wanita yang bisa menembus untuk ikut juga. Tapi pada pameran sile ini wanita belum masih diperbolehkan untuk mengikutinya karena sile ini dianggap sebagai satu yang mistis dan sangat sakral bagi orang-orang setempat. Pertama, pameran ini saya ingin menunjukkan sebetulnya bahwa konsep matrilineal itu tidak hanya tentang perempuan, tapi juga terkait dengan dunia laki-laki, terutama pembagian pekerjaan ya. Mana yang dikerjakan laki-laki, mana yang dikerjakan perempuan ya. Jadi memang ini ada semacam interaksi, dialektika keseimbangan di antara perempuan dan laki-laki itu. Seperti yang kita lihat pertunjukan tadi misalnya ya. Hampir semua pertunjukan Minangkabau ini, seni pertunjukannya sudah diintervensi oleh perempuan yang dulu memang tidak boleh ya. Hampir semuanya sekarang, kecuali yang ulu ambek ini sampai sekarang masih tetap bertahan gitu. Jadi saya merasa bahwa memang ada semacam pembagian ruang-ruang publik yang membedakan di mana perempuan harus bisa dan di mana yang tidak gitu. Jadi dari berbagai foto yang saya tampilkan sebetulnya ini adalah sebuah gambaran bagaimana kehidupan praktek budaya atau praktek sosial itu terjadi di dalam masyarakat Minangkabau, terutama yang ada di pedesaan. Di mana perempuan berada dan apa yang mereka kerjakan, dan di mana laki-laki dan apa yang mereka kerjakan. Itu akan terlihat sebetulnya. Ya memang pembagian kerjaan itu bagi saya juga merupakan bagian dari kesepakatan matrilineal itu sendiri gitu. Karena ini prinsipnya adalah etnografi ya, saya justru sebenarnya tidak melakukan semacam setting atau rekayasa terhadap objek ya. Objek saya coba ambil apa adanya ya, apa yang terjadi di dalam, seperti itulah yang kemudian cuma kalau itu prinsipnya, kita tidak bisa memilih waktu, tidak bisa memilih tempat, tidak bisa memilih ruang atau kesempurnaan dari persyaratan teknis dari fotografi itu. Enggak, kalau dia dokumenter mungkin dia kekurang cahaya, lampu dan segala macamnya itu yang secara teknis memang agak sulit ya. Tapi karena dia prinsipnya dokumenter, etnografi ya, saya harus ambil itu sebagai sebuah kesaksian dari sebuah peristiwa itu. Jadi secara teknis fotografi kadang-kadang justru bukan dikorbankan, tapi memang apa adanya. Itulah kemudian kemampuan maksimal dari dunia fotografi yang bisa merekamnya itu gitu loh. Itu akhirnya memang saya menangkap bahwa inti dari budaya matrilineal itu adalah komunal kolektif ya, kebersamaan untuk saling merawat hubungan di antara satu kaum dengan kaum yang lain dengan cara berbagai-bagai bentuk praktek budayanya ya. Budaya matrilineal Minangkabau saya kira memang dalam sebuah tanda tanya besar gitu. Kalau kita melihat Minangkabau secara keseluruhan itu juga mengalami perubahan. Dan saya melihat juga budaya matrilineal itu kadang-kadang tidak persis seperti apa yang disebut banyak orang gitu ya. Di bawah, di akar rumput, di dunia kenyataan ini, saya kira ada banyak sekali hal-hal yang memang perlu dipelajari lagi ya. Jadi saya kira budaya material bukanlah sebuah budaya wacana ya, tapi memang bagaimana perempuan itu bisa bekerja dan memahami dan merawat dengan cara sungguh-sungguh budaya yang mereka terima sebagai warisan. Yang intinya itu adalah bagaimana mereka mempertahankan hidup bersama dengan cara saling tolong-menolong. Intinya di situ.